Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para jamaah salat subuh Masjid Taklim, Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Membenahi Aqidah, dan ini kita lanjutkan bab terakhir tentang para nabi-nabi beragama Islam. Dan insyaallah nanti di penghujung dari kajian kita uraikan tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Sudah kita uraikan pada pertemuan sebelumnya bahwa seluruh nabi-nabi sejak Adam alaihissalam disempurnakan tauhidnya, akidahnya di zaman Nabi ketika Ibrahim alaihissalam. Maka beliau disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, peletak dasar akidah. Maka seluruh keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari garis Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan seterusnya sampai Isa alaihissalam beragama Islam. Semua nabi-nabi Islam. Dan kita uraikan pula bahwa Bani Israel beragama Islam, Nabi Musa beragama Islam. Dan terakhir kita akan menguraikan tentang Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Isa al-Masih, putra Maryam, di surat Al-Maidah ayat yang ke-111. Wa id awhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah ketika aku ilhamkan, aku wahyukan kepada hawariyin, yaitu para pengikut-pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika itu Allah berfirman melalui Nabi Isa, an aminu bi wa bi rasuli. Allah firmankan kepada para pengikut Nabi Isa, hai kaum hawariyin, pengikut Nabi Isa, berimanlah kalian kepadaku dan kepada Rasulku. Siapa Rasul yang dimaksud? Isa alaihissalam. Qalu, maka para pengikutnya, yaitu para pengikut Nabi Isa, kaum hawariyin berkata, amanna washhad bi annana muslimun. Pengikut-pengikut setia Nabi Isa mengatakan, kami beriman dan kami bersaksi bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Dan disaksikan oleh Rasul Isa alaihissalam, kami muslim, kami berserah diri. Dari sini jelas bahwasanya kaumnya Nabi Isa, yaitu Hawariyun yang setia, beriman kepada Allah, menolong agama Allah, menolong Islam, menjadikan Isa sebagai Rasul, bukan sebagai anak Tuhan. Berarti Nabi Isa beragama Islam, umat setianya beragama Islam. Kita pun demikian, Allah perintahkan beragama Islam. Nabi Isa alaihissalam pun telah mengabarkan kepada kaumnya, kepada umatnya, kelak sepeninggalku akan ada nabi penutup setelahku yang namanya Ahmad. Dan itu disampaikan pula kepada kaumnya, sebagaimana Allah firmankan di surat As-Saff, surat 61 ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, hai Bani Israel, aku ini utusan Allah untuk kamu semuanya. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan seluruh kitab-kitab dan yang seluruh apa yang telah Allah wahyukan sebelumnya. Dan di sini dikatakan bahwasanya minat Taurat, dari segala kitab isi Taurat dibenarkan isinya di dalam Injil. Wa mubasysyiran bi rasul, dan aku memberikan kabar gembira dengan datangnya nanti seorang rasul, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang akan datang setelahku namanya adalah Ahmad, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama kecilnya adalah Ahmad.
Ahmad sifatnya, Muhammad orangnya. Jadi Muhammad memiliki sifat Ahmad, dan inisialnya sudah disampaikan, namanya Ahmad, orang yang memiliki sifat yang mulia. Apakah setelah datang Nabi Muhammad, kemudian umatnya Nabi Isa yang mengaku dirinya Nasrani menerima Islam? Tidak. Falamma jaa, maka ketika telah datang kepadanya bayyinah, itu keterangan yang nyata, apa yang terjadi? Mereka bukannya menerima kebenaran Islam, menerima kebenaran Taurat, tapi mereka mengikuti hawa nafsu, bahkan menuhankan Nabi Isa. Padahal Allah tidak perintahkan Isa sebagai anak Tuhan. Yang Allah perintahkan adalah Isa Abdullah, yaitu hambanya Allah, hamba dari hamba perempuannya Allah, yaitu putranya Maryam. Dan Nabi Isa diperintah pula oleh Allah sholat, zakat, berbakti kepada ibunya. Mungkinkah anak Tuhan harus berbakti? Mungkinkah anak Tuhan harus sholat? Mungkinkah anak Tuhan harus puasa, harus zakat? Maka di surat Maryam, surat 19, ayatnya, ayat yang dari ayat yang ke-30, Abi Isa putra Maryam berkata, qala inni Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyyan. Nabi Isa berkata kepada umatnya, aku ini hamba Allah, aku ini utusan Allah. Ataniyal kitab, Allah datangkan kepadaku, sesungguhnya Allah memberikan kepadaku kitab, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyyan, dan Allah jadikan aku seorang nabi, bukan yang disembah, tetapi yang diikuti syariat. Aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan, dan di ayat ke-31-nya Allah jadikan aku seorang yang diberkahi. Ainama kuntu, dimanapun aku berada. Wa asani, dan Allah telah wasiatkan kepadaku bis-shalah waz-zakah ma dumtu hayyan. Aku diperintahkan oleh Allah salat, aku diperintahkan oleh Allah zakat sepanjang aku masih hidup. Kalau begitu Nabi Isa hamba Allah atau anak Tuhan? Hamba Allah, tidak punya keistimewaan apapun sebagai makhluk. Hanya beliau seorang Rasul yang diutus menyampaikan risalah. Seorang Rasul yang diutus menyampaikan risalah. Buktinya diwasiatkan oleh Allah, disuruh sholat, disuruh zakat, dan beribadah sepanjang hidupnya. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, di ayat yang ke-32-nya. Dan aku diperintahkan untuk berbakti kepada ibuku. Jelas ibunya beragama Islam, Nabi Isa beragama Islam. Perintah Allah untuk berbakti pada orang tua. Sebagai umat Islam disuruh berbakti pada orang tua. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak pernah menjadikan aku seorang yang jabbar, seorang yang sombong, seorang yang angkuh, dan bukan pula orang yang syaqiyya, yang celaka, yang menganggap dirinya sebagai anak Tuhan. Celaka. Karena Allah itu Ahad, Allah itu Esa. Maka dari sini jelas bahwasanya Nabi Isa beragama Islam, dan wajib kita yakini itu. Maka ketika Allah membandingkan tentang orang-orang beriman sekarang, umat Nabi SAW, ketika disuruh menolong agama Allah, menolong Allah, sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya, Hawariyin, di ayat terakhir dari surat As-Saff, surat 61 ayat terakhir, ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kamu penolong-penolong Allah, yaitu penegak agama Allah, penegak aturan-aturan Allah, menolong Allah, yakni menolong menegakkan syariat Allah. Karena kamu sudah menjadi orang yang beriman. Kama
kama qala Hawariyun, sebagaimana ketika Hawariyun berkata, kama qala Isa bin Maryam lil Hawariyin, sebagaimana Isa bin Maryam ketika berkata kepada Hawariyin, man ansari ilallah. Nabi Isa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, hai kaum Hawariyun, siapa yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan Islam? Apa kata pengikutnya? Qalal Hawariyun, maka kaum Hawariyun, pengikut setianya Nabi Isa, mengatakan apa? Nahnu ansarullah, kami akan menolong Allah, yaitu menolong agama Allah, menegakkan syariat Allah. Kami akan mengikuti dakwahmu ya Isa dan menolong Islam, menolong agama Allah. Apakah setiap Bani Israel dari kalangan umat Nabi Isa beriman? Ujung ayatnya Allah katakan, fa'amana ta'ifatum min Bani Israel, sebagian kecil dari Bani Israel beriman, sebagian besar ada beriman. Wa kafara ta'ifah, sebagian lagi kufur pada Allah. Maka nanti pada akhirnya fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim, Allah pasti akan memenangkan orang-orang yang beriman atas musuh-musuh mereka. Fa'asbahu zahirin, pasti umat Islam akan dimenangkan oleh Allah. Pasti umat Islam mampu mengalahkan musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang kafir. Maka dari ayat ini jelas Isa beragama Islam, pengikut setianya beragama Islam. Hanya kaum Bani Israel yang durhaka tidak mau menerima Isa sebagai nabi, tetapi dia hanya menerima Isa dianggap sebagai anak Tuhan. Wallahu a'lam. Itulah yang terjadi. Keengganan mereka untuk menerima Islam, keengganan mereka karena mereka begitu benci dengan Islam. Salah satu sebab kenapa begitu benci dengan Islam, sebab yang mengajarkan Islam itu anaknya bekas budak. Anaknya bekas siapa itu? Ismail anaknya siapa? Bekas budak. Istrinya Nabi Ibrahim yang dimerdekakan dari budak, yaitu Hajar, yang ketika itu budak, hadiah dari Raja Mesir diberikan kepada Ibrahim dan Sarah, kemudian dimerdekakan oleh Ibrahim dan Sarah, lalu melayani Ibrahim dan Sarah, lalu diperintah Allah untuk dinikah, bekas budak dinikah. Maka dikatakan Ismail itu bekas budak, anaknya bekas budak, tak pantas jadi nabi. Makanya siapa golongan yang paling benci kepada Islam, yang gak pernah ridho dengan Islam? Yahudi dan Nasrani, Pak. Allah katakan di Al-Baqarah 120, walan tardo ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak pernah akan ridho kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, hatta tattabi'a millatahum, kecuali kalau umat Islam mengikuti millah mereka, mengikuti ajaran agama mereka, bukan lagi mengikuti Islam. Meskipun Anda beragama Islam, tapi jangan ajaran Islam, ikuti millah mereka. Itu. Maka Allah katakan, qul inna hudallah, sesungguhnya katakanlah petunjuk itu adalah petunjuk Allah. Wala in tabata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm, maka siapa yang mengikuti mereka, keinginan hawa nafsu mereka, setelah datang kepadamu ilmu pengetahuan kebenaran tentang Islam, malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, bagi kamu yang tidak mau menerima Islam, tidak mau berislam, gak ada pelindung, gak ada penolong, gak ada wali, gak ada penolong selain daripada Allah. Maka ini jelas bahwasanya Islam itu adalah agama para nabi-nabi, dan nabi-nabi terdahulu diperintahkan untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini penggalan dari surat Al-Maidah ayat 44, yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu lilladzina hadu
yang dengan kitab itu para nabi-nabi berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang-orang Yahudi. Artinya apa? Seluruh nabi-nabi Islam, orang-orang Yahudi sesungguhnya harusnya mengikuti ajaran para rasulnya, yaitu Islam. Tapi mereka tidak mau mengikuti agama. Kenapa? Ketengganannya, keingkarannya, kebenciannya terhadap Islam. Maka Allah biarkan mereka di dalam kesesatan, mereka biarkan di dalam kerugian. Dan siapa yang sesat, siapa yang rugi? Diri mereka sendiri. Jadi di sini Allah juga berfirman tentang Ratu Saba di surat An-Naml surat 27 ayat yang ke-44. Ketika apa? Ratu Saba mendapat dakwah dari Nabi Sulaiman, maka Ratu Saba menerima, mengakui keburukannya, mengakui kesesatannya, dan beriman kepada Allah. Di sini diabadikan di ayat 44. Rabbi inni dzalamtu nafsi, ya Allah ya Rabbku, sesungguhnya aku telah banyak berbuat zalim terhadap diriku. Wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku berserah diri, aku Islam bersama Sulaiman. Kepada siapa? Kepada Allah Islamnya. Lillahi Rabbil Alamin, yaitu berserah diri kepada bersama Sulaiman kepada Allah Rabbul Alamin. Penjelasan di dalam kitab yang sedang kita bahas ini dari ayat-ayat tadi, penjelasannya di halaman 299. Islam adalah agama para nabi semuanya, dan ia adalah berserah diri kepada Allah semata. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan kepada selainnya, maka dia musyrik. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan kepada selainnya, berarti kepada Allah juga, kepada selain Allah juga, maka ia musyrik. Barang siapa tidak berserah diri kepada Allah, bahkan berserah diri kepada selainnya, maka ia kufar, ia musyrik, ia kafir. Dan mereka termasuk orang-orang yang sombong. Maka semua orang-orang musyrik dan semua orang-orang kufar adalah orang yang sombong, yang menolak kebenaran, menolak beribadah kepada Allah. Itu semua telah ditetapkan kufar. Maka orang yang sombong terancam tidak akan masuk surga. Bagaimana kesombongan itu? Yang tidak menerima Allah. Bagaimana umat Islam? Ada yang sombong, dia terima Islam, tapi ada kesombongan pada umat Islam. Apa sombongnya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Qultu, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, inna ar-rajul yuhibbu thawban hasanan wa nahdan hasanan." Bagaimana kalau ada seseorang yang suka pakaian yang bagus, ada seseorang suka pakai sepatu bagus, ada orang punya kendaraan bagus? Bukankah mereka itu bisa sombong? Bukankah mereka orang yang sombong? Rasul menjawab apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah itu suka keindahan. Orang yang berpakaian bagus, indah, dan itu kemampuannya, dan itu didapatkan dari harta yang halal, bukan untuk pamer-pamer kekayaan. Itu bukan sombong. Yang punya kendaraan bagus, mungkin membangun rumah bagus, selama itu dari yang halal dan itu sebagai syukur pada Allah, itu bukan sombong. Apa itu kalau gitu sombong? Al-kibru baqarul haq wa ghamtun nas. Sombong bagi umat Islam adalah menolak kebenaran yang datangnya dari Allah. Datang kebenaran tapi menolak. Dan ghamtun nas, menganggap remeh manusia. Seakan-akan manusia, saya lebih baik dari dia, suka merendahkan orang lain. Itu yang disebut sombong. Kalau dikatakan malam-malam yang paling utama, di mana Pak adanya Pak? 10 akhir Ramadan. Kalau dikatakan hari-hari yang utama, ayat hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Kapan dimaksud hari? Subuh sampai maghrib. Kapan dia disebut malam? Lain
maghrib sampai subuh. Maka kita giat ibadah di 10 akhir Ramadan kapan? Malam. Kita giat ibadah di Zulhijjah kapan? Siang. Maka rangkaian haji semuanya di mana? Gak ada yang malam Pak, siang. Saum di hari apa? Siang atau malam? Siang. Berarti apa amalan ibadah yang terbaik kita bisa lakukan? Siang, di antaranya Pak, 1 sampai 9. Yang mampu, yang gak mampu, bismillah. Jangan tinggalkan Arafah. Karena Arafah hari yang paling utama dari 10 awal Zulhijjah, sebelum puncaknya tanggal 10. Kenapa? Sebab hari Arafah tepat di mana? Hari di mana? Muktamar umat Islam seluruh dunia Pak. Jutaan manusia tumpah ke Arafah Pak, demi memenuhi panggilan Allah. Ketika Allah perintahkan di surat 22 ayat yang ke-27, surat Al-Hajj ayat yang ke-27, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa adzin fin nas, serulah manusia, panggilan manusia, adzan kepada manusia bil hajj, untuk menunaikan haji. Orang-orang yang beriman, yang sadar ini kewajiban dan telah mampu, ya'tuka rijalan, niscaya datang meskipun jalan kaki. Wa ala kulli dhamir, dan mengendari setiap unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq, datang dari penjuru dunia yang sangat jauh. Coba Pak, orang haji dari mana? Dari 5 benua menuju 1 titik Pak. Betul? Naik apa Pak? Dulu di zaman Nabi naik apa? Jalan kaki dan naik onta. Onta kurus pun sekali punyanya ini. Dan lebih banyak yang jalan kaki Pak. Semua di jalan-jalan. Maka disebut hajjah, berjalan. Subhanallah. Sekarang naik apa Pak? Naik pesawat 10 jam-jam, aduh, terus pegel banget, sempit pesawat yang padahal enak, bisa tidur, makan 3 kali di pesawat, masih penuh. Gimana dulu Nabi? Madinah Mekah 400 km lebih kurang, jangan lihat ada jalan lurus, jalan tol Pak. Lembah, kemudian padang pasir, gunung bebatuan, ya gak bisa mampir di warteg Pak, gak ada warteg Pak. Dilakukan Pak perjalanan cepat Rasulullah 4 hari 4 malam. Kalau perjalanan agak santai 6 hari 6 malam. Bayangkan Pak, jalan kaki, pakaian ihram yang dipakai cuma 1 setel, gak bawa berkoper-koper Pak. Kita kan nikmat banget Pak. Ya Allah, inilah berarti di saat hari Arafah Rasul katakan Al-Hajj Arafah, muktamar umat Islam seluruh dunia berkumpul di sana. Yakni orang haji. Dan lebih istimewanya Pak, Allah tidak bedakan siapapun yang hadir di Arafah. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau majikan, mau pelayan, mau presiden, mau rakyat jelata, mau raja, mau guru barat, mau siapapun, Allah paksa melalui Rasulnya, ya Muhammad, sampaikan pakaian ihram untuk laki-laki. Apa pakaiannya Pak? 2 lembar kain berwarna putih tanpa jahit, 1 lembar tutup aurat laki-laki bagian bawah, antara di bawah lutut dan di atas pusat, 1 lembar untuk melindungi bagian atas. Hanya itu. 8, 9, 10, 3 hari sama Pak, gak kelihatan mana raja mana rakyat. Kecuali kalau sekarang Pak, raja adanya di hotel di Mina, enak, Arafah tempatnya khusus enak. Kalau dulu gak ada, Rasul dengan rakyat sama Pak, fasilitasnya apanya sama. Ini muktamar. Maka Arafah hari di mana banyaknya dibebaskan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari api neraka. Hari Selasa tadi telah disampaikan ada kajian, ikuti kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit pengumuman Sabtu depan. Mohon maaf, Sabtu depan tidak ada kajian ya, karena suasana Idul Adha. Ya, sekali lagi pekan depan Sabtu tidak ada kajian. Kembali nanti di bulan Juni oleh Ustaz Ahmad Sujari. Demikian. Tambahan juga
bagi yang akan hadir di kajian Selasa hari Arafah sehubungan dengan ketersediaan kami untuk paket buka puasa Arafah, silakan daftar ke kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.